Kita berjumpa pada hari ini dalam siaran Mutiara Iman bersama dengan saya Pendeta Legi Pujianti, pimpinan Jemaat Gereja Pantai Kosta Pusat Surabaya. Senang sekali hari ini dalam keadaan yang baik kita bisa berjumpa dan kita boleh mendengarkan firman Tuhan serta merenungkannya. Sebelum kita mendengar lebih jauh, mari kita akan berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur untuk hari ini masih diberikan kesempatan untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Dan Tuhan menolong kami, Roh Kudus menolong kami ketika firman yang kami dengar itu benar-benar menjadi rema dalam hidup kami, sehingga kami dapat melakukan firman itu dalam kehidupan kami sehari-hari. Pimpin dan sertailah hamba-Mu dalam memberitakan kebenaran firman ini, agar benar-benar dapat menjadi berkat untuk setiap yang mendengarkannya. Terpujilah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami menyambut firman Tuhan yang hidup. Haleluya, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, hari ini saya akan menyampaikan dalam siaran Mutiara Iman, yaitu hidup di dalam ketaatan terhadap firman Tuhan. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, tentunya kita bukan cuma sekedar menjadi orang Kristen yang keluar masuk gereja beribadah tanpa kita merefleksikan firman Tuhan dalam kehidupan kita, dalam keseharian kita. Hari ini kita akan melihat sebuah tokoh Alkitab yang dicatat di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-26 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5. Saya akan bacakan ayat ini untuk kita semua. Mari kita memperhatikan. Ishak di negeri orang Filistin. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, "Janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing. Maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini. Dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini. Dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Karena Abraham telah mendengarkan firmanku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan, dan hukumku." Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pagi ini kita melihat sebuah tokoh Alkitab atau seorang yang bernama Ishak. Apa yang difirmankan Tuhan kepada Ishak, kita lihat. Ishak adalah anak dari Abraham. Ishak mendapat teladan ketaatan dari orang tuanya, yaitu Abraham. Teladan orang tua itu penting sekali Bapak Ibu, agar generasi di bawah kita dapat hidup dalam ketaatan yang benar untuk menjadi orang percaya. Sudah seharusnya kita sebagai anak-anak Tuhan hidup dalam ketaatan terhadap firman Tuhan. Sebab yang pertama kita akan melihat ketaatan itu menunjukkan bahwa kita mengasihi Tuhan. Jadi di sini kita melihat bagaimana Ishak sebagai seorang yang telah dibesarkan oleh seorang ayah dan seorang ibu. Abraham adalah tokoh Alkitab, di mana kita melihat bagaimana begitu taatnya dia terhadap Tuhan, sampai dia benar-benar tidak meragukan apapun firman yang datang kepadanya. Apapun yang Tuhan firmankan, Abraham selalu melakukannya sesuai dengan firman Tuhan. Demikian pula yang terjadi dengan Ishak. Ketika Ishak mendengar firman Tuhan, ketika terjadi kelaparan di negeri itu, ya, itu bukan kelaparan yang pertama, tetapi itu adalah sebuah kelaparan yang telah terjadi di dalam zaman Abraham. Karena itu Ishak pergi kepada Abimelek, yaitu raja Gerar. Gerar itu artinya adalah rumah penginapan atau tempat penginapan. Arti taat kita melihat di sini, taat itu adalah patuh. Taat itu adalah tunduk atau ketundukan kita terhadap sebuah perintah, terhadap sebuah firman, terhadap sebuah hal yang membawa kita untuk mentaatinya. Kita melihat di sini Ishak dilarang oleh Tuhan untuk pergi ke Mesir.
Ishak diperintahkan Tuhan untuk tetap ada di Gerar. Karena Tuhan menjanjikan kalau kita telah membaca di dalam ayatnya yang kedua dan ayat 3. Tuhan sendiri menampakkan dirinya kepada Ishak. Dan Tuhan sendiri yang berfirman kepada Ishak. Tuhan berkata di dalam ayat yang ketiga, tinggallah di negeri ini sebagai orang asing. Jangan pergi, jangan tinggalkan ini dan jangan pergi ke Mesir. Dan apa yang difirmankan Tuhan itu dilakukan oleh Ishak. Hari ini dalam siaran Mutiara Iman yang saya sampaikan, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, seharusnya lah kehidupan iman kita benar-benar mematuhi dan mentaati Tuhan. Tadi saya mengatakan yang pertama, saat kita mentaati apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, itu membuktikan bahwa kita adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Ayat ini tertulis dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-23. Kitab Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-23 menyatakan kepada kita demikian bunyinya. Yohanes 14 ayat yang ke-23 berkata, jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, ya, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Sebaliknya kita lihat ayat 24, barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa